Patung itu nggak harus membuat manusia, binatang. Ya. Profesi sebagai seni patung ya satu-satunya jalan. Totalitas saya harus Patung ya. Patungnya Gus Dur. Iya Pak Gus. Nah, kalau seperti gini ini karya-karya masterpiece saya. Ini berapa meter nanti rencana? Ini 6 meter. Pelajaran sejarah saya jelek Pak. Pak Dunadi percaya adanya bakat? Itu saya patung langsung Di hadapan beliau? di hadapan beliau. Halo semuanya, ketemu di channel saya kembali, Syam Danarta. Di video kali ini saya akan mengunjungi studio Sati Aji, yaitu salah satu pematung terbesar di Yogyakarta. Di sini saya diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan pemiliknya, yaitu Pak Dunadi. Seperti apa kisah dan perusahaannya? Mari kita lanjutkan. Baik, ini sekarang sudah live. Saya bertemu dengan founder langsung studio Sati Aji, atau lebih tepatnya pemilik langsung dari studio Sati Aji ini, dengan Pak Dunadi. Apa kabar Pak Dunadi? Baik, alhamdulillah. Siap. Ya. Ini terima kasih Pak diberi kesempatan untuk bertemu dan meliput perusahaan Bapak ini. Jadi beliau ini adalah salah satu pematung seniman pematung terbesar di Jogja. Ini saya bersyukur sekali ketemu beliau dan diberi kesempatan untuk ngobrol ini. Apa kabar Pak? Ya. Apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Ya Mas, ini perusahaan ini sebenarnya sesuai dengan profesi saya sebagai seniman pematung, Ya. patung. Saya dulu kuliah di ISI Asri waktu itu. Tahun saya berapa ya? angkatan 82. 82. Ya. Lama sekali Pak. Ada lama. Ya. Tahun 82. Nah, saya ambil jurusan seni patung. Ya. Dari SMA-nya pun saya juga patung juga, karena dulu SMA saya di SMSR dulu Sesri. Oh, Di tahun SMSR 7. ada jurusan patung Pak? Ada SMSR jurusan patung juga ada. Jadi saya mengenal dunia seni itu memang saya dari SD. Iya. Ya, saya cerita dulu ya, dari SD itu saya tertarik masalah seni, karena setiap bangun pagi, setiap malam itu rasanya cuman gambar terus. Waktu pagi waktu SD itu. Kemudian saya diarahkan sama guru saya, diikutkan ke Porseni SD. Dulu itu ada Porseni SD. Iya. Nah, kebetulan saya juara 1 Porseni, lukis tapi ngelukis. Nah, kemudian dapat medali emas waktu itu. Terus di SMP-nya saya juga demikian. Iya. Nah, dengan adanya bakat seni itulah saya setelah lulus dari SMP, saya masuk ke SMA seni rupa. Ya, SMSR waktu itu di Karangmalang sana. Oh, SMSR tuh belum di SMSR waktu Sesri di Karangmalang. Oh, saya mau belum tahu Pak. Di timur UGM Fakultas Hukum. Oh. Ya, di sana. Dulu masih di sana ya. Ya, saya tahun 78. Ya. Nah, masih kecil. Masih belum mana ya? Saya belum lahir Pak. Nah, itulah dari itu saya mengenal tentang masalah seni patung. Dari Karena SMA itu ya. Basic saya memang saya dulu seneng lukis, Iya. waktu kecilnya. Terus saya ke sana itu ternyata ada jurusan seni patung. Nah, kebetulan saya diarahkan sama guru saya. Kamu masuk aja ke seni patung. Padahal guru itu belum melihat Pak Dunadi mematung ya? Sudah? Oh, sudah. Belum pernah. Belum. Saya kan tidak tahu namanya Ya. patung. Ya. Ya. Nah, saya di situ jadi diarahkan ke dunia patung. Ya. Terus saya masuk ke jurusan seni patung. Ternyata di seni patung itu sangat luar biasa. Karena seni patung itu menciptakan seni 3 dimensi. Ya. Ya, patung itu nggak harus membuat manusia, binatang. Ya. Enggak, tapi pada prinsipnya seni patung itu seni bentuk 3 dimensi. Jadi bentuk itu, seni 3 dimensi itu bisa
berbagai arah merupakan dimensi yang artistik. Itu prinsip seni patung. Nah, kemudian di seni patung itu juga menciptakan atau membuat patung manusia, patung binatang. Nah, kalau kita membuat patung manusia, kita harus mengenal anatomi, ya kan? Ya. Karena kan manusia itu punya anatomi, atau belum masalah karakter kalau menyangkut ke wajahnya. Nah, belum masalah draveri. Draveri gini sama gini aja udah lain. Gerak. Setiap gerak itu kan pasti ada apa istilahnya volume lekuan, draveri arahnya kemana itu kan perlu dipelajari juga. Nah, membuat patung itu nggak segampang kayak membuat apa ya, kayak lukisan kan gampang ya istilahnya, nanti selesai apa kurang bagus bisa ditimpal lagi. Kalau patung kan harus bener-bener punya konsep, punya ini, nah, punya pengetahuan masalah karakter, anatomi, filosofi. Nah, contohnya seperti membuat tangan begini sama kan, tangan begini. Ini gini ya, karena gini aja sudah lain. Ya kan? Sudah lain. Sudah lain. Dalam artinya lain, terus gerak anatominya juga lain. Nah, gini sama gini aja, draverinya juga lain. Nah, itu sangat sulit waktu itu. Tapi kita belajar di situ, belajar anatomi, belajarnya ternyata kita seperti kok dokter aja, kan gitu. Pelajari anatomi ya. Dari itulah kita belajar, balik tahu tingkat kesulitan, tingkat ininya. Nah, baru saya lulus 82 masuk ke perguruan tinggi di ASRI. Waktu itu di Gampingan. Nah, ASRI itu. Ya, 82 masuk di situ. Nah, ternyata masuk di perguruan tinggi juga belajar masalah seni patung juga. Ya? Nah, kebetulan di Gampingan waktu itu juga dosen saya seperti Pak Edi Sunarso, Pak Sabtoto, itu kan pematung-pematung top zaman dulunya. Nah, itu ternyata di situ juga belajar masalah seni patung, juga kadang-kadang dapat proyek-proyek seni patung karena membuat monumen, membuat relief, cerita-cerita ini. Nah, dari pengalaman-pengalaman itulah kita mendapatkan masukan-masukan. Oh, meskipun jadi terlibat ya? Iya, terlibat waktu itu. Mahasiswa terlibat di situ. Ya. Itu udah banyak belum? Dalam mahasiswa pematung sudah banyak belum waktu itu? Masuk banyak. Oh. Angkatan saya itu 82 itu 24 sedikit doang. Ya, udah banyak kan? Udah banyak. 24 jurusan seni patung itu ada yang masuk 24. Yang lulus meskipun cuma 4. Karena seni patung itu kan belajar di kesenian kan sangat luar biasa ya. Orangnya kan idealisnya, ininya semua kan memang karena namanya seni itu berbicara masalah perasaan, terus main rasa lah, main rasa. Makanya di mempelajari seni rupa itu ya kita gimana menciptakan sesuatu dengan konsep yang sangat heroik, konsep yang sangat matang baru divisualisasikan. Jadi baru orang itu melihat itu maksudnya apa toh, ini ada daya tariknya. Nah, itu sangat luar biasa. Ternyata di situ tidak ada habisnya. Kita berkreativitas itu tidak ada habisnya. Ya, ilmu tidak ada habisnya, Pak ya. Ya, tidak ada habisnya. Kemudian ini Pak, mohon maaf ini mungkin pertanyaan agak aneh. Itu Pak Dunadi lulus? Saya lulus. Oh, lulus. Saya jarang, biasanya yang teman-teman saya nggak lulus. Saya terkejut. Nah, ya, makanya itu gini. Kalau saya itu punya prinsip, Mas. Hidup itu punya jenjang. Hidup itu ada satu keterbatasan. Nah, makanya hidup itu perlu dimanajemen. Karena hidup itu kan ada masa kecil, masa remaja, masa tua sampai sekarang. Itu harus kita lalui. Prinsip itu harus kita proses. Nah, dengan adanya itu kita diberi anugerah oleh Tuhan bahwa kita punya skill, harus kita manfaatkan. Apalagi kita sudah masuk dalam profesi sebagai seni patung, ya satu-satunya jalan totalitas saya harus patung ya. Patung. Nah, di patung itu nggak sama dengan
kayak lukis atau kayak apa yang sifatnya seni 3 dimensi dan seni 2 dimensi. 2 dimensi kan kayak lukis, grafis macam-macam. Kalau patung kan ini, kalau mau pameran aja kan patung itu kan harus angkat-angkat, harus ini berat. Belum masalah berkarya. Seni patung itu kan memerlukan waktu, memerlukan energi, memerlukan uang. Memang dananya lebih besar kan? Dananya lebih besar. Nah, disitulah tingkat kesulitan-kesulitan di dunia seni patung. Tapi dengan adanya seni patung itu atau seni 3 dimensi itu ternyata peluangnya banyak. Karena membentuk sebuah bentuk 3 dimensi itu kan sangat dibutuhkan sekali. Ya orang kan melihat cuman seni patung itu nggak menungso, nggak binatang, padahal enggak. Seni patung itu membentuk seperti desain mobil itu kan juga seni 3 dimensi. Bahkan apapun, bahkan toilet pun juga memerlukan seni 3 dimensi. Kursi memerlukan 3, gimana enaknya, gimana ininya, dipandang artistik gimana kok bagus ya. Nah itu kan memerlukan seni 3 dimensi. Itu peluang yang sangat luar biasa. Nah dengan adanya itu saya punya kreativitas. Karena berat kan namanya di dunia seni patung itu kan berat. Nah makanya saya meskipun saya berkarya dengan seni patung, gimana tantangan karya saya itu tidak memberatkan orang tua waktu zaman kuliah dulu. Nah saya membuat sesuatu kreativitas, membuat cenderamata, bikin ini yang bisa diproduksi, bisa dijual. Nah dari itulah manajemen, itulah hasil itu bisa untuk berkarya. Dari itulah, dari awal mula saya tercetus oleh gimana saya kalau harus bisa tercipta perusahaan kayak gini. Oh, asal mulanya untuk ingin totalitas itu. Nah, makanya itu makanya itu kita kan pilihan waktu kita lulus dari ASRI itu kan kita pilihan. Saya mau jadi seniman atau mau jadi istilahnya pegawai negeri atau menjadi kalau seniman kan berat dalam arti aku kan anaknya sopo toh. Oh iya, zaman dulu paradigmanya pegawai negeri itu yang diimpikan ya Pak ya. Oh kalau dulu kan ideal loh, kali ini. Itu berat ya Pak. Ya dan dosen itu kan dulu kan ideal sekali. Tapi jadi seniman kan juga berat sekali karena seniman itu kan harus pameran, harus berkarya, apalagi namanya patung. Berkarya satu aja kita membutuhkan waktu 15 juta, biaya 15 juta. Saat itu 15 juta? Ya tergantung juga kan, tergantung dari ide-ide kita kan. Ya, contoh seperti gini aja, bisa dilihat. Nah, kita bikin itu aja itu nggak gagal sekitar 40 juta. Ini sembari saya Pak ya. Ini tahun berapa dibuat Pak? Ini kita tahun karena itu ada itu di katalog nanti ada Mas. Kalau ini ada tahun berapa itu di situ? Tidak. Ini kita ciptakan tahun saya belum nemu. 2007 Pak ya. Ini bahan apa Pak? Ini dari tembaga. Tembaga. Iya. Nah itu Pak, ini mungkin kontroversi ya. Bedanya tembaga, kuningan atau perunggu. Setahu saya perunggu itu susah Pak kalau untuk patung ya. Mungkin unsur perunggu bisa. Sebenarnya gini, istilah di dunia patung itu kalau perunggu asli memang sulit karena kan campurannya tembaga, sengsari dan ini karena kalau dicorkan tuh terlalu kental atau apa itu alasannya. Nah biasanya itu kita campur dengan kuningan. Jadi kuningan, kemudian tembaga, sengsari, ada perbandingan tertentu. Itu kalau dicorkan dalam cetakan yang sempit itu bisa alirannya lebih terisi. Oh jadi alasannya iya sebenarnya itu. Kemudian nah terus finishingnya biasanya di finishing kayak perunggu. Oh warna perunggu. Kemudian kalau warna perunggu. Unsur perunggu bedanya apa Pak? Ya tapi jadinya itu sebenarnya udah ada unsur perunggunya. Oh istilahnya begitu. Karena namanya perunggu itu kan sebenarnya tidak ada perunggu itu. Ya. Kalau untuk cuma gamelan campuran dah. Kalau gamelan itu? Kalau gamelan itu kan juga ada, iya campuran juga ya. Jadi tidak murni perunggu ya Pak. Kelihatannya campuran itu. Jadi supaya itu ada teknik tertentu. Kalau perunggu itu seperti baling-baling kapal. Wah itu kelihatannya pakai perunggu itu. Karena dia kalau
kalau kena apa itu dia nggak sompel atau apa, karena kuat, kekuatan ininya. Jadi biar teman-teman, kalau kuningan kan kadang-kadang ini. Jadi biar teman-teman tidak salah paham kenapa kalau patung dites tidak perunggu, alasannya memang masuk akal seperti itu Pak ya? Iya. Sudah dijelaskan itu ya. Karena dalam pengecoran, dalam pengecoran itu ada teknik-teknik tertentu, terus ininya apa kekentalannya sama ininya, itu perbandingannya ini. Itu sudah ada yang midangin lah masalah hal-hal ada itu. Ahlinya Pak ya? Ada ahlinya. Kalau saya dalam bidang artistisnya gimana menciptakan sebuah karya seni itu. Oh iya, tadi lupa ini. Tahun berapa ini Pak? Lupa saya. Tapi itu sekitar 2007 kalau nggak salah. Ya? Untuk pameran. Saya ada katalog-katalognya masalah itu. Ya sampai lupa karena banyak karya-karya yang saya coba. Kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan agak nyeleneh juga. Iya. Pelukis itu belum tentu bisa mematung ya Pak. Kemudian pematung pasti bisa melukis. Itu benar Pak ya? Ini pertanyaan umum. Sebenarnya itu tergantung dari orangnya ya. Tapi pada banyaknya itu orang patung memang sedikit bisa melukis. Pasti bisa melukis. Tapi kalau pelukis belum tentu bisa mematung. Sebenarnya mungkin bisa. Cuman karena tidak terlalu mendalami itu tadi, karena merasa sudah pelukis sudah enak, terus takut bikin, karena biaya patung kan lebih besar kan. Nah, lukis itu 10 juta bisa 2 lukisan umpamanya. Kanvas itu berapa, anunya berapa. Tapi kalau patung 1 meter bisa membutuhkan dana sekitar 20 juta. Kan berat kan? Patung berat memang sih. Patung berat. Nah dari itulah, tantangan itulah, itu saya punya imajinasi gimana kalau kita istilahnya berkarya itu tidak dalam arti aku berkarya kayak gini mek laku, itu enggak. Karena namanya berkarya itu sudah idealis kita sendiri ya. Nah ya kita harus saya sendiri sebagai pematung ya harus memilah-milahkan antara mass product terus karya pesanan, karya masterpiece itu harus kita pisahkan. Kalau masterpiece itu pribadi saya Pak Donadi ya. Iya, itu nggak bisa diganggu gugat karena idealis saya, ekspresi saya, geraknya kayak apa, terus ekspresinya kayak apa, itu yang saya bertanggung jawab. Tapi kalau sudah ke produk pesanan itu udah lain. Kita kalau produk kita mikirkan pasar, market, kan gitu. Oh produk ini itu jualnya kemana, anunya apa, kan itu orang-orang mau beli itu sudah tahu. Oh ini kasnya ini, anunya gini ya. Kalau pesanan kan juga gitu. Kita pesanan itu kan saya cuma mentransfer aja keinginan owner kan gitu. Jadi orang datang ke sini, saya mau bikin patung potret dengan pahlawan ini. Nah, saya udah tahu kan karakternya patung itu kayak apa harusnya. Nah, proses kita nanti kita bikinkan perencanaan kalau nanti mau dibesarkan kita bikin maket. Maket itu nanti kita skala sesuai dengan keinginan. Nah, kita bikin model dulu. Dari model itu kita diskusi pada si owner atau dari panitia. Nah, nanti diskusi ini sudah mirip atau belum, karakternya gimana, sudah kena atau belum. Baru nanti kita ada ACC-nya, kita bikin berita acara. Nah, baru kita proses ke selanjutnya. Jadi setelah pasang itu nggak mungkin lah orang akan teriak-teriak, wah tuh jelek itu, nggak mirip namanya. Ya karena nggak mirip bagi kamu, tapi ini sudah proses dengan keluarga pahlawan, dengan ini panitia sudah ACC. Ya. Dari maket kecilnya itu ya Pak ya? Waktu proses modelingnya itu Mas. Ya nanti ada di belakang itu proses modelingnya kayak apa. Nah itu proses itu tingkat anunya. Nah kemudian masalah produk itu tadi kita tergantung dari marketing pasar. Market itu kan macam-macam kan. Market di Marlboro itu termasuk market juga. Produk-produk kecil yang kita cenderung mata, gimana Malioboro itu kan peluang banyak sekali itu. Nah, terus kas-kas daerah itu kan bisa dibikin cendera mata untuk ke ini.
Itu yang permainan kecil-kecil. Ya, itu arah ke ini. Makanya saya waktu itu saya sudah berpikir itu saya lulus baru kita ngegruk tenaga kerja anak-anak yang drop out karena saya orang desa, ada tetangga-tetangga yang tidak melanjutkan kuliah. Nah, saya ajarin cetak mencetak, kita ajarin istilahnya produksi. Nah, saya yang bikin kecil-kecil itu. Resin ya Pak ya waktu itu ya? Waktu itu di sini masih kecil gini Mas. Nah, terus dari itu produksi. Nah, marketingnya yaitu tadi sasaran ke arsop Malioboro, ke ini. Oh, kita awalnya dari patung kecil-kecil itu Pak? Iya, awalnya dari patung kecil-kecil. Bahan resin? Iya, pakai resin. Meskipun saya juga sering nangani proyek-proyek, ikut Pak Edi Sunarso, ikut Pak Sabtoto waktu dulu. Nah, tapi saya berpikir itu, karena saya berpikir saya harus mencari uang untuk berkarya. Kan gitu. Berkarya untuk dan menghidupi lingkungan perusahaan juga. Nah, Bapak sudah punya usaha. Itu waktu itu kecil-kecilan aja. Jadi souvenir kecil-kecilan. Nah, semakin lama semakin istilahnya kita diterima oleh masyarakat, kemudian sampai saya ekspor dulu itu. Oh, sempat ekspor? Iya, ekspor. Dulu itu karyawan di sini itu hampir 700 loh. Oh iya Pak? Oh iya. Tahun berapa itu? Tahun 90-an. 90-an? Iya, 90, 95. Ekspor kemana Pak itu? Ya, itu Amerika, Jerman sama ini. Patung apa kalau boleh tahu? Itu macam-macam, nanti dilihat aja ada di ya. Itu banyak. Nah, karena perjalanan waktu, kondisi waktu itu kan ada devaluasi, ada suhu politik yang tidak menentu, kemudian serangan produk-produk Cina yang begitu murah. Luar biasa tuh Pak. Jadi kan kita collab. Ya bukan collab, kita kena devaluasi itu yang paling parah waktu itu. Akhirnya kita kurangi, kita fokusnya ke lokal aja deh, lokal lebih ini. Terus saya menangani ke proyek-proyek pemerintah, ya monumen, ya museum, ya ini. Gitu. Oh iya itu Pak. Terus ke real estate, perumahan-perumahan yang membutuhkan landscape, membutuhkan sculpture. Itu Pak, proyek terbesar yang Pak Dunadi pernah tangani ukuran patung? Terbesar yang pernah Pak Dunadi ukuran patung kalau cuman besarnya ada 12 meter. 12 meter terbesar Pak ya? Ya, di Merauke sana. Nah, kemudian yang membesarkan nama Pak Dunadi, karya apa waktu itu Pak? Saya nggak tahu membesarkan apa, nama saya udah besar atau belum, saya nggak tahu. Yang jelas saya namanya berkarya, itu saya berkarya, nggak berpikir saya harus besar, harus ini enggak. Saya menciptakan sesuatu. Gimana ini sebagai masterpiece sebuah daerah, masterpiece sebagai peninggalan sejarah yang harus ini ada tanda-tanda di situ. Nah, dari situ mungkin prosesnya lama Mas, step by step. Mungkin pertanyaan saya berubah ya mungkin ya. Yang paling berkesan dengan Pak Dunadi, karya Pak Dunadi, baik itu proyek atau idealis Pak Dunadi. Kalau menurut saya gini Mas, setiap berkarya itu sebenarnya itu ada kepuasan, ada enggak. Karena berkarya itu kalau menurut saya itu lah itu tidak ada puasnya. Karya saya itu bagi saya nggak ada puasnya saya. Karena kalau kita oncein, kalau kita amatin terus itu pasti ada kekurangannya. Itu prinsip. Kalau saya puas setiap berkarya, berarti saya stuck. Ya, puas di situ. Puas sudah, kan gitu. Kalau saya enggak. Jadi kalau menurut saya, dikatakan orang baik apapun ya, alhamdulillah. Bagi orang mengatakan baik, bagi saya pasti ada kekurangan-kekurangan. Kalau saya lah, makanya prinsip saya kalau saya berkarya kelihatannya tidak ada puasnya. Ya memang harus seperti itu Pak. Iya, Karena berkarya. Kalau dari segi dari kepuasan selesai terus diapresiasi pada masyarakat itu puasnya saya. Cuman itu. Tapi kalau dari segi karya itu puas tuh bagi saya kok enggak. Saya sebenarnya itu kebanggaan saya itu saya berkarya kemudian diapresiasi orang, dikatakan gini, kemudian untuk didebatkan, misalnya itu ada yang debat jelek, ada debat bagus, itulah sebenarnya kepuasan bagi saya. Berarti di situ ada interaktif, patung saya, karya saya itu interaktif terhadap masyarakat, kan gitu kan? Itu merasakan bangga saya. Pak Dunadi bangganya di situ ya? Bangga saya di situ. Berarti saya kan dihargain karya saya. Daripada,
cuman ibaratnya lihat aja udah. Ya. Ya, itu kan dicuekin berarti kan tidak ada respon berarti. Nah itu Pak, semisal kan sekarang, bukan sekarang ya, dulu ada perubuhan patung dirobohkan. Itu pendapat Pak Dunadi bagaimana itu? Ya, pendapat saya itu sebenarnya ya agak sensitif memang. Kalau patung dirobohkan tuh, kalau menurut pendapat saya, ya itu cuma tidak dijawab apa-apa sih Pak, karena ini sensitif. Tidak taunya orang yang merobohkan bahwa seni 3 dimensi itu, ya itu tadi, karena prinsip orang itu kan lain-lain. Nah itu dia Pak. Apalagi masalah tendensius, masalah agama, masalah, karena agama kan banyak juga yang ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah ini nih Pak, tapi prinsip saya itu karena kalau sudah kita menciptakan karya seni, kita itu kan, ya maaf ya, saya sama orang lain, sama orang umum, seniman itu kan lain kan. Seniman kan main perasaan. Nah itu dia Pak. Ya kan, kita perasa loh, kita itu merasakan sesuatu. Bahkan ada orang lapar, orang ada, sebenarnya saya kan kasihan, kan punya. Kita ciptakan sebuah karya yang ini, itu kan hal-hal yang sensitif bagi seorang seniman. Nah, saat itu kalau sebuah karya itu dianggap barang hal yang itu kemudian harus dirobohkan, padahal itu kan sebuah karya. Tuhan aja suka keindahan, dan kita diberi anugerah oleh Tuhan menciptakan sesuatu keindahan. Kalau saya sebagai manusia dikatakan menyayangi Tuhan, kan bisa ketawa kan orang itu. Apa? Nggak ada apa-apa. Sesama teman aja, sesama profesi aja kita nggak ada apa-apanya kan? Karena setiap orang punya karakter sendiri, punya anu sendiri. Siapa yang menyalahi, apa istilahnya, menyamain ciptaan Tuhan? Nggak ada. Apa bisa seperti saya, apa orang yang bisa menciptakan semut? Ya ini. Ya, itu kan. ini mohon mengerti teman-teman, ini perasaan Pak Dunadi langsung. Ini memang agak sensitif. Tapi ya saya berbicara langsung dengan Pak Dunadi sebagai pelaku seniman. Lebih baik saya diteruskan Pak. Ya ini sensitif. Benar. Saya takut. Ya itu prinsip. Iya. Ini baik Pak, ini nanti saya takutnya terlalu lama. Boleh tur Pak? Boleh, monggo. Biar teman-teman ingin, ini Bang Pak, merepotkan tidak? Enggak, monggo. Baik. Oh lihat sini Pak. Lihat sini aja tuh. Oke, nggak apa-apa. Ini boleh. Baik. Ini satu tutup dulu Pak. Gimana? Tutup ya? Ya. Baik. Ini Pak Dunadi muda ya? Ya, ini saya waktu muda. Oh ini, jadi teman-teman ini Pak Dunadi muda. Ini lukisan Pak Dunadi semua? Bukan. Berapa? Nah, kalau seperti gini, ini karya-karya masterpiece saya. Ini idealisnya Pak Dunadi ya? Idealis saya ini. Ya, jadi gini kayak gini. Ini waktu peristiwa ada tsunami itu, saya menciptakan karya ini. Tsunami Aceh atau di Aceh? Nah itu kan dulu kan. Terus jadi ini maknanya apa berarti Pak? Ya? Menggambarkan ngungsi kan? Oh yang iya, dengan gerakan yang gini. Terus yang ini kita worker. Nah ini saya menciptakan pekerja-pekerja yang gigih. Ini dibuat tahun, ini kita buat tahun 2005 kalau nggak salah. 2005 ya. Ya. Kalau ini yang masterpiece. Ini kita antara laki dan perempuan, kita love. Ini jantung hati ya. Ya. Ini perasaan Pak Dunadi waktu itu sedang berbinar-binar nampaknya. Nah, ini proyek di Menhan. Ini yang Pak Karno. Terus ini di museum-museum. Ini repronya ya? Ya, ini repronya. Terus
Aduh, banyak sekali. Ini saya penyusup nih Pak di sini. Dalam penyusup nih saya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Oh, saya sempat ya? ekspor. Ini ekspor ke Jerman kalau ini. Yang saya di sana ada acara apa tuh? Halloween. Ya. Nah, itu yang kayak gini. Oh, ini jiwa mudanya Pak Dunadi buat monster-monsteran ini. Ini ya, ini gini. Luar biasa. Ya. Oh, sempat bikin seperti ini juga? Ya, ini bikin tuh. Itu dulu Jepang. Ya. Ini kan suka bangsa. Terus ini kayak gini ini dari fiber juga ini. Ya. Ini biasanya untuk pengisian museum-museum. Nah, ini cenderamata yang sekarang ya, kita seperti gini kita produksi kayak gini dulu ya Pak ya. Ini untuk Jogja, untuk ini tahun 80-an ya. Ini sampai sekarang jalan masih. Oh, masih jalan? Ya, masih jalan. Oh, ya. Nah, kayak gini sebagai ini dulu kita ekspor kenceng tapi sekarang sudah ini. Ini ya ini cenderamata banyak ya Pak ya. Ini siapa ya Pak? Ini patung ini. Itu patungnya Pak Indro Priyono. Oh, Pak Indro. Ya, oh ya, pantas ya. Ini repronya atau ini ini repronya. Repronya. Ya, ini produk-produk saya yang biasanya untuk bikin museum-museum. Luar biasa. Nah, ini patungnya Gus Dur. Iya Pak Gus Dur. Nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Kelihatan kok. Nah, gitu ya. Nggak apa-apa. Ini dibuat kapan Pak? Tahun ini kita buat tahun 2017 kemarin. Oh, ini pesanan atau perasaannya? Ini kemarin pesanan. Oh, pesanan. Ya, ini masih harus kita perbaiki lagi. Oh, ada perbaikan ya? Iya, masih. Ini Pak kemudian ini museum ya. Ya ampun, ini saya seperti mengunjungi museum, Pak. Ini resin semua ya? Resin warna perunggu ya? Ya, ini karya-karya yang kita letakkan di museum. Ini sudah dari perunggu semua di museum. Di sini tinggal masterpiece-nya aja ya. Raden Saleh. Sebentar. Siapa ya? Ini Raden Saleh. Oh iya benar. Berarti saya nggak salah. Ini Raden Saleh. Ini Basuki Abdullah. Basuki Abdullah. Ya. Ini Pak Gesang. Ini Pak Gesang ya, itu saya waktu beliau masih sugeng. Ya. Itu saya patung langsung di hadapan beliau. Di hadapan beliau. Berapa jam Pak? Itu waktu itu kan saya global dulu dari foto global dulu. Setelah itu baru kita ngundang beliaunya ke sini. Kita baru detailing ya. Ya, detailing dalam 1 hari. Ini dari ini Pak Gesang langsung di sini. Ya. Waduh, ini kenangan berat. Ya, ini kenangan. Ya. Ada fotonya itu data. Ini Pak Soekarno Hatta. Ya, ini Pak Dirman. Pak Dirman. Ini Pak Dirman ini yang sekarang dipasang di Jepang. Oh iya? Ya. Yang ini? Ya. Berarti ini repronya Pak ya? Di Minhan, ya. Ini repronya berarti resin. Ya. Kalau di sana di Jepangnya bahan apa? Di tembaga. Tembaga ya? Ya. Ini patung yang paling banyak dipesan untuk pahlawan Pak Sudirman memang ya? Pak Dirman. Jenderal Sudirman. Pak Dirman sama Pak Karno. Pak Karno ya? Iya. Ini proses modeling. Nah, aduh Pak, merepotkan saya. Ada. Oh, ada sendiri ya. Ini proses modeling. Kalau saya ada ide-ide berkarya di sini, ya. Oh Pak, dulu pakai lempung apa ini ya? Ya, ini tanah liat. Wax. Oh, wax. Lilin. Ya. Kenapa Pak alasannya pakai lilin Pak? Ini lebih enak kan, tidak dikejar kering. Iya. Oh, kalau lempung dia kalau udah nggak basah dia itu ya. Ini patung. Tapi untuk harga lebih mahal ya memang ya Pak? Apanya Mas? Wax lebih mahal ya? Wax lebih mahal. Lebih mahal memang. Iya, lebih mahal Mas. Jadi untuk
teman-teman untuk apa sebagai pematung, ini Pak Donadi pakai wax, tapi memang harganya lebih mahal Pak ya. Wax itu yang kecil-kecil biasanya kita bikin untuk maket, untuk ini. Tapi kalau sudah di atas 1 meter atau berapa itu kita pakai ini tanah liat. Tanah liat ya. Nah, di atas 3 meter kita pakai gift. Ada nanti contohnya seperti di siap. Yeah. Oh, ini ada proyek idealisnya Pak Donadi yang belum selesai ya? Ya, ini yang belum selesai. Oh, ini maknanya tidak perlu disebutkan Pak, nanti malah tidak penasaran. Ya ini sudah biasanya ada. Ini dari ide ini baru kita visualisasikan ke ini. Ya. Nah itu berarti jawaban saya terjawab, pematung pasti bisa ngelukis. Lukis belum tentu bisa pematung. Ini lampunya perlu dimatiin Pak? Wah, enggak apa, biar apa-apa. Biar nanti Pak Sapam. Ini nampaknya para pekerja sudah pada pulang ya Pak ya? Ya, ini para pekerja kita jam 8 sampai jam 4 Mas. Ya. Ini studio saya, ya kita yang sebelah sana itu kita produk-produk yang dijual ya. Ke itu beberapa pesanan, terus kemudian untuk interior, penambahan interior, kemudian untuk ini kolam, air mancur, macam-macam lah. Ya, order ya? Ya, untuk order ini. Ya, kalau yang ini banyakkan kita menangani proyek-proyek di sini. Ini banyak yang nganggur ini Pak, dijual atau hanya koleksi Pak? Ini sebagian sudah terjual, sebagian kita koleksi. Tidak dijual berarti? Tidak dijual berarti? Dijual juga? Dijual. Oh, jadi misalnya ada yang datang ke workshop? Ada yang workshop sini, pilih apa? Bisa? Oh, baik. Masalah. Ini sedang mau dicetak? Ya, ini proses pencetakannya. Jadi kita bikin modelingnya, baru proses cetak. Ini untuk proses pengecoran perunggunya kan di sana, sebelah sana. Oh, ada sendiri? Ada sendiri. Jadi tidak divendorkan? Sudah ada sendiri Pak? Oh ya, di sini semua kita tangani sendiri. Sudah ada divisinya masing-masing? Iya. Luar biasa. Ya, kalau kita lempar keluar biasanya kita kontrolnya kurang. Kurang ya? Kalau di sini bisa dikontrol langsung? Karena kita kontrol, kita ini detailnya sampai ini, kan kita harus kita terjaga. Nah ini kan bekas-bekas pengecoran. Ini kembali lagi nih Pak Dirman lagi. Ini Pak Dirman, ini proses modelingnya. Ini berapa meter nanti rencana? Ini 6 meter. 6 meter itu tinggi segini. Ya, ini tinggi sekali. Nah, jadinya itu. Oh, ini ya. Ini jadinya ini. Ini kita pasang di Mabes. Mabes Polri Yogyakarta. Mabes Cilangkap. Mabes TNI. Ini sudah bahan logam Pak? Ini yang logam sudah di sana Mas. Sudah dipasang di sana. Ya, ini. Ya. Besar sekali. Ya. Kemudian ini yang beberapa kita ke Akmil, ada yang di Akmil, kemudian ini Pak Bagong Kusdarjo. Ini Pak Karno kembali banyak Pak ya. Ini Pak Karno. Pak Karno. Ya. Tuh. Ini relief ya Pak ya? Dalam ya. Ini relief di Kalimantan Tengah ini. Iya. Karno yang di Lemhanas, rencana mau dipasang Lemhanas. Oh, ini patung sudah ada, tinggal repro saja Pak ya? Ini sudah ada. Sudah ada ya? Jadi tinggal repro ya? Ya, tinggal ini sudah direpro, sudah dipasang. Ini yang perunggunya itu hasilnya. Ini aduh, pahlawan. Ini pahlawan.
Saya juga lupa. Siapa Mas? Tahu? Lupa Pak saya Pak. Pelajaran sejarah saya jelek Pak. Mohon maaf sebelumnya. Ini Abdurrahman Soleh. Oh iya. Ya. Iya. Profesor Abdullah. Yang sebelahnya ini? Ya ini sama. Oh, ya. Sama. Oh. Dari proses modelingnya ini terus kita jadikan ini hari ini sudah dipasang di Pancoran. Oh sudah ada. Ini berapa meter nih? Ini 7 meter. 7 meter lebih tinggi dari Pak Dirman tadi ya? Iya, lebih tinggi dari Pak Dirman. Luar biasa. Ya. Ini luas workshop Bapak berapa? Ini 9.000. 9.000 ya? Iya. Dan cukup. Ya. Ini masih sudah. Ini gift. Masih di gips ya? Ya, ini gift. Saya belum berani. Dari gift, Ya. dari proses gift baru kita cetak, jadikan ke fiber. Ya. Fiber kita proses cetak lagi ke tembaga, baru kita pasang tembaganya. Ini sayang sekali kita tidak bisa melihat proses tembaganya teman-teman, tapi mungkin ya lain kali kita mengunjungi pengusaha tembaga gitu. Ini tembaga ini Mas. Ya. Ini Pak Karno kembali ya? Ya. Ini tembaga. Iya. Ini memang sudah ada di standarnya berapa mili? Ini standar kita 4 mili ya? Ya. Alasan Bapak kenapa harus 4 mili? Tergantung dari ininya Mas. Pemesanan ya? Iya. Budget juga ya? Sebenarnya udah ideal 4 mili. Iya. Yeah. Cuman ada beberapa klien mungkin budget juga kan Pak ya? Gimana? Budgetnya mepet, tapi ingin tembaga, berarti ditipiskan atau tidak? Begitu? Enggak. Kalau menurut gitu saya ya? enggak. Ini. Karena pertimbangan ininya, rangkaiannya, kemudian settingnya, itu kan lebih ini. Kemudian itu sebenarnya udah ideal 4. Ideal 4 mili ya? 4. Ini kadang-kadang ada yang 4, ada yang 5, kadang-kadang malah 6, karena kan cekuk tembungnya kan enggak pasti. Luar biasa. Itulah. Ini kembali ke relief. Oh iya Pak, ini kalau semisal Pak Gunadi ada beberapa proyek, berarti kan melibatkan beberapa pematung ya? Iya. Nanti saat misalnya pematung yang membantu Pak Dunadi, Pak Dunadi ngecek atau ya bahasanya ngecek tuh ya? Revisi, kontrol. Itu manajemen perasaan Pak Dunadi kepada pematung itu bagaimana? Biasanya kan pematung itu kan ada rasa sakit hati, mungkin ya, kemungkinan ya. Saat dia mematung, geraknya mungkin kurang cocok di Pak Dunadi, mungkin ya. Kemudian Pak Dunadi membantu merevisi, itu bagaimana memanajemen perasaan sesama pematung? Kan ada gini Mas, kita itu kan teamwork ya. Kita kalau sudah bikin yang besar kayak gini, pertama dari perencanaan, terus pra perencanaan, kemudian kita bikin market. Sebenarnya dari market itu kita sudah skala dibutuhkan berapa ukuran besarnya. Udah ada. Nah, dari itu kita nanti sudah ada tim kerangka. Dari market itu sudah kita ukur, kita skala, sudah kita bikin kerangkanya. Dari kerangka itu baru nanti global, itu tenaga-tenaga yang biasa aja. Dari global, meskipun nanti si seniman mengarahkan gerak-geraknya. Nah, patokannya sebenarnya kita dari market. Kita nggak salah dari itu. Dari ukuran, dari ininya. Jadi, dari global itu baru nanti masuk ke detail. Nah, dari detail itu baru kita kontrol. Karena rohnya itu kita masukkan ke detail. Ya, Pak, ya? Nah, dari karakternya, dari ininya, dari gerak drivernya, karena udah di market itu udah ketahuan kan yang kecil itu tadi. Jadi alasannya Pak Dunadi merevisi itu ada alasannya karena sudah market itu sudah setuju. Sebenarnya udah tahu karena namanya seniman itu kan skill itu kan berbeda-beda. Setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, si seniman udah merasakan bahwa skill saya itu lemah. Karena tadi kita ya istilahnya kayak orang belajar lah. Kamu di sini kan belajar, ini tim yang harus saling mengisi. Bukan saya pun kadang-kadang salah, kan gitu. Nah, makanya itu di situ kita akan menemukan sesuatu yang pas, karena saling kontrol. Kita kan namanya kontrol kan nggak harus saya sendiri, tapi ada yang membantu. Ini saya pasti mempunyai pertimbangan. Ini matanya gimana, kurang gimana,
Kadang-kadang kita tuh kan kalau contoh membuat yang besar kayak gitu, kalau dari jauh sama dari dekat udah lain. Ya memang. Ya kan. Nah, makanya itu perlu kita, yaitu tadi kita perlu planning, perlu market step by stepnya gini. Asal kita nggak gerusa-gerusu, nggak gini harus. Ya bagi seniman-seniman yang ini sudah tahu lah masalah hal-hal kayak gitu. Ini pelajaran berguna Pak, ini pelajaran mahal ini. Terima kasih Pak. Ini mungkin permasalahan bagi seniman ini, terutama seniman patung ini pasti. Ya, makanya kadang-kadang seniman itu yang ikut saya, yang membantu seperti ikut saya, biasanya udah tahu, sudah mengerti ya. Ya, udah mengerti. Ya. Oh ini Pak Donadi nanti masuk. Ya. Ini. Ya. Apalagi nggak draperi itu kan. Ada kan kadang-kadang ada yang luas, ada yang enggak kan. Kalau enggak hati-hati itu tadi. Kemudian Pak Donadi, ini pertanyaan di luar konteks lagi nih. Ya. Pak Donadi percaya adanya bakat? Percaya adanya bakat? Oh ya, percaya. Karena berapa ini debatable memang. Tapi Pak Donadi percaya ya? Ya, oh, ya. Kayak percaya. Saya percaya. Karena segini Mas, bakat itu sebenarnya ya maaf ya, ini mungkin kalau karena keyakinan saya, saya dianugerahi bakat kayak gini sebenarnya ada keturunan. Om saya itu pelukis, terus eyang saya itu seorang empu, yang saya dulu. Berarti di situ kan sudah ada darah ininya. Nah, karena kepekaan sebuah berkarya itu lain-lain. Saya punya teman satu profesi 5, itu hanya beda-beda. Penangkapannya beda-beda, nggak bisa sama ya Pak? Nggak bisa sama. Walaupun itu nanti misal bukan mematung, dipaksakan mematung, lingkungan mematung memang bisa mematung. Bisa mematung, iya. Hasilnya tidak seindah mungkin ya, yang mempunyai bakat atau begitu Pak? Kemungkinan. Ya, kemungkinan karena ya itu tadi, itu orang yang ikut itu kan bisa istilahnya cuman ini, nah ini bekerja lah. Nah, sistemnya gini, akhirnya pengalaman. Iya, pengalaman. Contohnya Mas, contohnya karya patung di jalan itu. Nah, dia kan cuman bisa. Tapi dalam isinya, dalam ini enggak. Filosofinya enggak dapat atau gitu. Karakternya enggak dapat, isiannya enggak dapat. Ya maaf juga. Contohnya ini itu tidak menyebut seseorang ya. Contohnya aja kita membuat patung pakai 3D. Ada kan? Pakai 3D. Itu bagus. Tapi dari tatnya, dari ininya, apakah ada nilai yang begitu kering? Gregetnya. Itu bagi yang bagi yang kepekaan dalam pencermatan masalah seni lah. Bagi orang awam, wah bagus sih, persis gini. Tapi dari ini, paham itulah, paham kan? Jadi makanya bakat itu ada. Karena bakat itu bisa menarik si anak itu akan. Contoh ya, seperti saya masuk di dunia seni patung. Nah, waktu itu kan nggak tahu sama sekali. Ternyata melihat kayak gitu dengan tingkat kesulitannya, dengan tantangan gitu, saya malah tergugah. Lebih tergugah. Malah ingin tahunya ada di situ. Keluar juga. Tapi kalau nggak bakat kan, malas lah. itu nanti gimana macam-macam kan. Saya nggak bisa. Udah kalau orang nggak bisa otomatis drop. Makanya di situ saya berkarya nggak ada puasnya. Kan gitu. Kita satu tim tak? Kita satu tim. Ternyata kita percaya bakat. Saya juga pribadi ya. Iya. Karena itu maaf Tuhan itu sudah memberi bakat seseorang. Setiap orang itu punya. Cuman belum menemukan, mungkin belum tergali. Kan gitu kan? Ya kan, bakat kan macam-macam. Ada yang bakat istilahnya sepak bola, bakat badminton, bakat macam-macam lah. Itu kan udah tergali di situ dia. Wah, makanya saya punya anak 3, itu laki semua. Saya nggak bisa memaksakan anak saya itu kamu harus kayak saya, nggak bisa. Apalagi seperti skill saya hak wariskan kepada anak kan nggak bisa. Oh iya, ini mohon maaf, ini saya dengar putra yang Bapak tidak ada yang mewarisi kemampuan Bapak. Nggak ada. Pak Donadi ya. Kan nggak bisa kan, saya paksakan. Kan nanti kalau anak saya istilahnya matung gini-gini, akhirnya ya itu tiru-tiru bapakmu umpamanya. Ini dia sakit. Dia sakit kan? Paham, Kayak seperti saya umpamanya, bapak saya dulu matung, terus saya matung gini-gini.
down saya. Kan gitu kan? Ya, ya. Nah itu nggak bisa dia. Nah satu-satunya saya serahkan. Cuman saya berbicara sama anak saya, seni itu sangat luar biasa mas. Uang 10.000 bisa menjadi 1 juta. Kalau bisa mengelolanya. Kalau bisa mengelola. Kertas itu berapa toh? Tanah liat itu berapa toh? Kalau kita gabung sebuah demand untuk berkarya itu bisa menghasilkan yang sangat luar biasa. Dan yang namanya karya seni kan tidak ada kualifikasinya. Itulah yang harus kita kejar. Saya itu kan nol. Dari kecil saya masuk perguruan tinggi, ayah saya meninggal. Saya harus kontrak ini anu sendiri, berkarya sendiri. Padahal saya mau masuk perguruan tinggi aja, ayah saya meninggal, ada orang saudara saya ngomong, kamu itu mau masuk perguruan tinggi seni patung, siapa yang mau makan patung? Nah, itu dia, Pak. Nah, itu kan tantangan juga kan? Ya. Bagi saya itulah sebagai cambuk, bukan sebagai ejekan. Kalau bagi saya kan gitu. Nah, akhirnya gitu. Ini pelajaran hidup nih. Ya, itu pelajaran hidup yang harus perlu. Ini saya dipantatin kuda nih, kuda apa? Ngomong-ngomong saya dipantatin kuda. Ini perasaan ini motifnya batik ya? Ya, ini motif batik. Bapak. Oh, ini mungkin itu ya? Ya, makanya dulu jadi kuda batik kan. Ya. Itu, Mas? Ya, baik. Ini terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini itulah pekerjaan saya. Ini mungkin gelap tapi teman-teman mohon maklum ya. Karena sudah sore dan sudah jam kerjanya sudah tutup. Ini buat teman-teman yang mau mampir ke workshopnya Pak Dunadi, diperbolehkan Pak ya? Boleh, untuk boleh, melihat atau barangkali mau membeli patung-patung yang sudah dipajang. Ini contoh, ini dipajang ya Pak ya? Ya. Yang maksudnya bisa misalnya tertarik, tinggal dibeli. Ini patung pesanan ya Pak ya? Ini untuk perumahan-perumahan. Ini zaman-zaman Romawi ini ya? Ya. Ini pesanan-pesanan semua ini. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Kalau yang lebih karya-karya masterpiece saya ada di galeri. Galeri ya. Di Pendopo Art Space. Pendopo mana? Pendopo Art Space. Tahu? Art Pernah Space. dengar Pendopo Art Space di Ring Road yang sering untuk kegiatan seni dan budaya? Mohon maaf belum Pak. Belum. Ini ada kafenya juga. Ini ya. pas tikungan tuh di Tegal Kerapia. Atau di Google aja Pendopo Art Space dia. Ya, nanti saya ini kalau ingin datang ke galerinya nanti saya tulis di deskripsi. Di pendoponya nanti bisa main-main ya Pak. Ya, boleh ya, itu. Boleh di sana kan untuk umum. Juga? Ya ada kafe. Di sana saya menyediakan tempat untuk berkreativitas. Ya. Di situ ada homestay-nya juga, ada jadi ada workshop kecil-kecilan juga ya? Ya, enggak. Di sana ada penginapan, ada tempat ini untuk show, terus ada panggung terbukanya, terus ada kafe, terus ada galerinya, pendoponya. Makanya kita bikin Pendopo Art Space, pendopo untuk tempat kegiatan seni dan budaya. Saya dulu di homestay saya itu saya bikin paket wisata art. Jadi orang datang ke Jogja, itu nginep di Pendopo, ke homestay saya, kita ajarin batik, kita ajarin melukis, terus kita ajarin gamelan. Saya kan ada gamelan juga, ada gamelan juga di situ. Jadi orang datang ke Jogja itu tidak sekedar cuma jalan-jalan di Malioboro gini, harus kenali budaya kita ajak berkesenian. Oh baik, ada yang jaga Pak nanti? Ada sebelumnya, ada ininya. Ini jadi penasaran. Iya. Jadi untuk memperkenalkan. Di atas itu ada galerinya. Di bawah itu galeri saya, tapi galeri patung yang cuman. Itu saya menciptakan gitu. Ini pertanyaan terakhir Pak mungkin. Ya. Ini buat teman-teman, ada kesan-pesan dari Pak Dunadi sebagai pematung. Misal ada pematung yang ingin membuat, bukan membuat ya, pesan-kesan Pak Dunadi untuk pematung. Yang pemula Pak. Ya, kalau menurut saya itu patung itu memang perlu regenerasi. Karena banyak sudah banyak aliran ya Pak ya. Banyak aliran, di samping itu juga kurang tertariknya ke dunia seni patung. Padahal dunia seni patung itu sangat dibutuhkan. Itu tadi
patung itu bukan istilahnya harus membuat orang, membuat binatang, enggak. Tapi kan seni 3 dimensi itu kok berbagai macam yang harus kita kelola. Nah, itulah itu sebenarnya peluang. Nah, seni 3 dimensi itu peluang di outdoor. Setiap kota, setiap itu perlu trademark, perlu ciri khas yang ada di situ. Itu memerlukan seni 3 dimensi. Landscape-nya gimana, kalau di situ ada patung-patung atau mungkin ada hiasan-hiasan yang ini, kita akan daya tarik. Nah, itu banyak yang jarang. Itu saat ini masih terbatas ya Pak ya? Ya. Nah, yang kedua itu belajarlah yang pertama realis ya, yang penting ya Pak ya, memang realis karena Pak. Itu sebagai modal sebenarnya. Iya. Ya sih, memang banyak yang instan Pak, langsung ke apa ya, aliran yang aku jadi ngeblank saya itu. Iya. Melompati ya ibaratnya. Ya, kontemporer yang karena setiap belajar seni itu harus itu tadi, harus sebenarnya kan bertahap, step by step. Dasar dulu apa kita kenali, kemudian kita harus kreatif, sket ini kepekaan jiwa terus kita itu setelah itu baru kita belajar masalah anatomi, masalah ini di gambar juga harus skill itu harus kita utamakan. Nah, setelah itu setelah kita menghasilkan sesuatu itu dan dihargai orang, baru kita berpikir masalah manajemen diri sendiri dan manajemen perusahaan ya. Harus masalah hitung-hitungan uang tapi kan manajemen kan harus memanajemen waktu, memanajemen karya, memanajemen macam-macam. Nah, intinya kan itu. Intinya itu. Itu pengalaman berharga. Pertanyaan terakhir kembali Pak. Hanya satu pertanyaan. Ini pertanyaan saya pribadi. Pematung di Indonesia kan rata-rata ada di, mohon maaf, mungkin penonton ada yang tersinggung juga, tapi ini pengalaman saya, ada di Bali dan di Jogja. Ya Pak ya, di Bali, di kota-kotanya banyak patung memang. Di Jogja, kenapa jarang patung terlihat Pak? Ada sih sembunyi, tapi tidak nongol. Pendapat Pak Dunadi bagaimana? Saya agak lucu nih memang. Iya, kalau menurut saya itu kenapa ya? Kultur ya? Budaya. Nah, setiap Bali sama Jogja itu budayanya hampir saya melestarikan budaya semua. Tapi dari ininya kan lain. Dari ini mungkin dari segi alirannya, segi ininya kan lain. Nah, kalau Bali budaya sana itu kan ya maaf budaya Hindu, mungkin budaya istilahnya cikal bakal yang budayanya itu sudah ada di sana. Masalah seni patung, masalah ini kan dianggap dewa ini hal yang ini istilah enggak hal yang biasa. Enggak, maksud saya seperti kota kecil seperti ambil contoh Purwokerto. Ada patung yang megah di perempatan jalan. Terlihat. Seperti kan Jogja. Aslinya banyak pematung. Cuman tidak terlihat patung yang mencolok untuk Jogja sendiri, itu Pak maksud saya. Kenapa ya Pak? Terus tanyakan. Baik Pak, terima kasih ini waktunya. Ini maaf mengganggu, ini mungkin jadi pelajaran hidup. Nampaknya kita harus akhiri Pak. Ini jawaban terakhir mungkin semoga tidak didengar beliau. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Siap. Oh ngeri Pak, jawaban terakhir.